Dari 15 jenis tanaman gantung yang akan saya jelaskan di video ini, nomor 1 sampai nomor 13 itu adalah tanaman saya sendiri. Dan saya menggunakan media tanam yang sama untuk semuanya, yaitu 1 tanah, 1 sekam bakar, dan 1 kotoran kambing. Jadi tidak ada pupuk khusus lagi yang saya berikan, kecuali pupuk NPK untuk tanaman gantung yang berbunga. Pemberian pupuknya kadang sekali sebulan, kadang juga 2 kali sebulan. Saya menyiram tanaman sekali sehari, hanya di sore hari. Itu pun kalau tidak hujan. Kalau hujan ya jangan disiram, biar hemat air dan hemat waktu. Kalau hemat tenaga jangan dipikirkan, karena menyiram bunga dan merawatnya itu adalah olahraga santai yang sangat menyenangkan. Sepakat? Bunga zigzag gantung. Berdasarkan pengalaman saya dalam menanam tanaman gantung, tanaman inilah tanaman gantung yang paling bandel selain bougainville. Kalau misalnya lupa siram dalam 2 hari juga nggak layu. Kecuali kalau ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari lama, mungkin agak layu dikit. Tanaman ini bisa terkena sinar matahari full sepanjang hari, bahkan warnanya akan kemerahan, dan media tanam yang saya pakai sama seperti yang saya jelaskan di opening tadi. Prokot hijau gantung. Biasanya tanaman ini ditanam di tanah kan, tapi kalau ditanam di pot gantung, batangnya akan menjuntai ke bawah. Warnanya yang hijau putih cantik sekali kalau sudah rimbun. Bisa disimpan di tempat teduh, bisa juga di tempat panas. Nah, caranya supaya rimbun itu rajin-rajin pangkas, supaya kalau pemangkasan itu kan merangsang pertumbuhan daun ya. Jadi kalau misalnya sudah kepanjangan, terus daunnya agak jarang, itu dipangkas-pangkas. Ini sebenarnya bougainville yang akan saya buat untuk menjadi tanaman gantung, tapi belum sempat saya bikinkan lubang untuk pengaitnya. Jadi cara saya itu adalah dengan memotong batang tuanya. Jadi batang tuanya itu yang hendak tinggi ke atas itu harus dipotong dan dibiarkan ranting-ranting lemah yang kemungkinan akan menjuntai seperti ini. Nanti kan kalau misalnya bunganya sudah tumbuh, itu akan memberat dan bisa membuat dahannya itu jatuh. Ini sudah mulai ada sedikit bunganya. Ini juga. Jadi pandai-pandai kita saja kalau misalnya ada tangkainya yang sudah harus ke atas tuh di cutting dan dibiarkan lagi tumbuh dahan yang lemah yang menjuntai ke bawah. Sama dengan seperti ini yang tanaman ini. Ini juga rencana akan saya jadikan bougainville gantung, menunggu dahan-dahan kecilnya tumbuh dan jatuh menjuntai ke bawah. Ada juga teknik lain yang dipakai oleh orang lain, yaitu dengan cara menanam bougainville itu secara miring. Jadi batang ininya tuh dimiringkan. Otomatis tuh kalau miring kan semua dahannya tuh turun ke bawah. Tapi saya tidak pakai cara itu. Saya lebih suka dengan cara ini biar akarnya jangan miring. Nanti saya review kembali kalau dia sudah benar-benar jadi bunga gantung yang berbunga lebat. Bunga gantung jadul. Maaf ya, saya namakan bunga gantung jadul karena saya nggak tahu apa namanya. Dan teman yang memberikan stek bunga ini juga nggak tahu apa namanya. Tahan panas juga dia ini. Tapi saya belum pernah menempatkannya di tempat yang terkena sinar matahari sepanjang hari ya. Bunga ini terkena sinar matahari dari jam 1 siang sampai jam 3 sore. Karena saya tempatkan di taman belakang yang terkena sinar matahari sore. Awalnya bunga jadul ini kurang saya perhatikan. Tapi setelah tumbuh subur, wah cantik banget rupanya, dan pertumbuhannya juga lumayan cepat, tidak rewel sama sekali. Green Fall. Berdasarkan pengalaman saya, Green Fall tetap tumbuh dengan baik terkena sinar matahari langsung sejak jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Warnanya mungkin agak berbeda, hijau kekuningan, tapi tetap cantik. Nah, kalau di tempat teduh itu warnanya hijau segar, bukan hijau tua juga, hijau segar. Sama-sama cantik sih. Blue Eyes atau si mata biru. Bunga ini juga saya letakkan di tempat terkena sinar matahari dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Tapi kalau suhu terlalu terik dan sangat panas, bunga ini akan layu seperti mau mati. Dan ketika disiram lagi akan kembali segar. Dulu saya sempat kaget melihat bunga ini seperti mau mati, tapi pas disiram kembali segar seperti semula. Pangkaslah batang Blue Eyes jika sudah tinggi dan besar.
agar merangsang bunganya untuk rajin keluar, dan juga sekalian diperbanyak. Perbanyakan blue ice bisa dengan cara water propagation ya. Stek batangnya itu direndam di air, akarnya akan lebih cepat keluar ketimbang langsung ditanam di tanah. Itu kalau menurut pengalaman saya. Dan saya ada videonya tentang water propagation untuk tanaman blue ice. Bunga pukul 9 atau portokala atau moss rose, dan ada juga yang bilang krokot. Tanaman ini akan jarang berbunga di musim hujan dan rajin berbunga di musim panas, apalagi jika rutin diberi pupuk NPK 2 kali sebulan atau sekali sebulan. Tanaman ini termasuk tanaman yang mudah dalam perawatannya. Saya pikir semua penonton tahu caranya ya. Adapun kenapa dia bisa rimbun, yaitu karena kita memperbanyak steknya di dalam satu pot itu. Jadi dalam satu pot, jika ada ruang yang kosong, tanah yang kosong, ditancapkan lagi stek baru agar bisa rimbun. Purple velvet plant atau bunga bluder ungu. Ini pernah saya review ya dalam satu video khusus tentang tanaman ini, bagaimana cara perawatannya. Jadi bunga gantung ini bisa diperbanyak dengan water propagation, stek batangnya direndam di air, akarnya lebih cepat keluar, kemudian bisa ditempatkan di tempat yang teduh, bisa juga terkena sinar matahari langsung. Ada bunganya kecil-kecil, tapi kalau suhu terlalu panas, daunnya tuh bisa agak kusam. Jadi kalau pengalaman saya, tanaman ini saya letakkan terkena sinar matahari itu, kalau tidak panas-panas amat, itu 2 jam atau 3 jam bisa merangsang keluar bunganya dan warnanya tetap ungu ngejreng. Karena juga terkena sinar matahari yang cukup lama dan sangat terik, warna daunnya itu tetap ungu tapi agak kusam-kusam dikit. Rumput cinta, mungkin ini juga rumput ya. Saya sih belum pernah lihat tanaman ini saat dia tumbuh liar sebagai rumput. Bertemu dia pertama kali saat dia sudah dalam pot, berjuntai-juntai, cantik sekali. Gak susah merawatnya, namanya juga rumput. Rumput gantung, ada yang bilang ini rumput liar. Tapi walaupun liar, sudah mulai sulit didapatkan karena sering dibasmi para petani. Apalagi di kota besar tentu sulit sekali ditemukan ya. Tahan panas, tentu saja, namanya juga rumput. Perawatannya mudah, tentu saja, namanya juga rumput. Lili Paris, tanaman indoor ini juga bagus jika digantung. Terkena sinar matahari secara langsung juga bisa, sekitar 4-5 jam masih aman lah. Itu kalau menurut pengalaman saya ya, karena kalau menurut saya dan di daerah saya, kalau kelamaan juga di panas matahari yang terik itu, daunnya banyak yang menguning. Nah, agar tanaman ini selalu cantik, rajin-rajinlah menggunting daun layunya atau daun yang menguning di ujungnya. Midleaf, tanaman gantung dari jenis sukulen ini juga bisa hidup dengan baik jika terkena sinar matahari langsung. Hanya saja kalau kelamaan warnanya itu berubah menjadi agak kusam, tapi tetap tumbuh dengan baik. Tapi jika hanya terkena sinar matahari pagi sekitar 2-3 jam seperti punya saya ini, pertumbuhannya malah bagus dan warnanya hijau segar. Punya saya ini saya tempatkan terkena sinar matahari pagi langsung dari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Tidak ada pemberian pupuk khusus sih, cuman memang media tanamnya seperti yang saya bilang di opening tadi, 1 tanah, 1 sukam bakar, dan 1 pupuk kandang. Kumis kucing gantung, ada yang bilang ini binahong, tapi saya perhatikan sepertinya beda. Menurut kalian gimana? Ini kembangnya warna putih, persis kayak bunga kumis kucing. Tapi sayang bunganya jarang muncul. Masih malu-malu kucing kali ya. Nah, bunga nomor 14 dan 15 ini belum pernah saya miliki. Yang ini adalah golden moss. Karena belum pernah saya miliki, makanya saya hanya bisa tampilkan fotonya saja. Pernah nonton di video channel lain katanya bunga ini tahan panas. Cantik juga sih. Bisa didapatkan di mana ya bunga ini? Jadi ingin memiliki. Vinca, entah kenapa saya tidak pernah tertarik tanam bunga ini. Meskipun tahan panas dan juga cantik, tapi katanya dia rewel ya. Ah, cantik-cantik kok rewel. Bunganya tahan lama, berbeda dengan bunga pukul 9 yang bunganya cepat layu, kata orang ya. Katanya lagi ada Vinca yang tahan banting dan tidak rewel. Vinca impor. Aduh, kenapa sih kalau yang bagus-bagus selalu ada embel-embel impor di belakang namanya? Jangan lupa like dan subscribe.